Kan lu extrovertnya, lu kan Tapi gue mau nanya ya. Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Neris, Vio. Rizka. Vio, Rizka, kemarin tuh kalian sempat dengar gak sih berita viral tentang influencer yang dihujat oleh netizen karena pendapat dia yang sangat viral terkait dengan kondisi pandemi yang sedang terjadi saat ini? Iya, gue sempat dengar. Kita masih sebutin namanya siapa ya? Takutnya nanti diprotes sama Ona. Kayaknya justru gue sempat dengar soal statementnya dia ada mengucapkan statement tertentu lah ya terkait dengan kondisi saat ini. Terus habis itu bikin klarifikasi dan ternyata bikin jadi heboh lagi tuh. Jadi dia udah heboh sekali bikin dihujat, terus dia klarifikasi sambil minta maaf ya kalau nggak salah ya. Itu malah makin dihujat lagi ya. Apa sih dia ngomong apa sih? Karena gue nggak terlalu ngikutin banget, gue cuma tahu. Jadi kan dia diinterview lah sama seorang YouTuber gitu. Lalu dia ketika di interview itu bilangnya memang melakukan kesalahan karena dia gugup karena dia itu seorang introvert. Gitu. Mungkin kita di sini mau ngebahas dari sisi psikologi ya, yang benar itu kenapa sih itu bisa terjadi mungkin, dan apa sih sebenarnya introvert dan extrovert itu. Karena gue pun kemarin pas mendengar penjelasan dia kok kayaknya introvert tuh nggak kayak gini ya. Nah justru jadi memang sudah banyak, mungkin teman-teman juga udah tahu kali ya apa yang dia ucapkan. Dan kita nih secara psikologis itu melihatnya ada sesuatu yang kurang tepat sih lebih tepatnya. Jadi sebenarnya mungkin kalau gue melihatnya ya, si introvertnya itu hanya dijadikan sebagai defense untuk diri dia gitu. Nah mungkin sekarang kita bahas dulu deh. Sekarang tuh secara umum apa sih yang orang-orang tahu tentang extrovert sama introvert? Dari extrovert dulu mungkin. Orang-orang tuh taunya apa sih tentang extrovert? Mungkin kalau yang ini kita bedakan jadi definisi populer sama. Iya, jadi ada yang orang awam tahu itu apa, lalu yang sebenarnya itu apa definisinya gitu. Apa ya, kalau introvert mungkin lebih ke introvert dan extrovert itu orang itu taunya itu adalah kepribadian manusia. Jadi kepribadian manusia itu dibagi menjadi dua kepribadian, yaitu introvert dan extrovert. Introvert itu adalah tipe-tipe kepribadian manusia yang katanya sifatnya pendiam, pemalu. Ini yang populer ya, yang populer ya, kalau awam lah ya. Nggak punya teman ya katanya ya. Terus suka menyendiri gitu. Jadi kalau lagi ada yang party gitu, terus dia mojok nih, atau nggak ikut ya. Atau even sebenarnya kalau introvert mungkin nggak ikut kali ya. Emang kalau lu berdua apa sih, introvert atau extrovert? Gue introvert yang mengakui diri gue introvert. Kalau Vio itu introvert yang tampilnya sebagai extrovert. Oke, jadi di sini sebenarnya kita akan punya contoh real dari dua kepribadian itu ya. Karena di sini ada orang introvert dan gue sendiri pun adalah orang yang kalau dites tuh extrovertnya tuh full. Mentok banget 100% banget. Tapi kenyataannya kalau memang tadi pendapatnya orang-orang itu introvert, pemalu, nggak mau tampil, nggak punya teman, nggak bisa ngomong, suka menyendiri, kenapa kalian bisa tampil di sini di depan kamera gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah mungkin tadi kan Vio baru bahas extrovert, mungkin sekarang Rizka boleh bahas nggak secara umum extrovert itu apa sih yang diketahui oleh orang-orang? Extrovert. Tadi kan introvert udah. Kalau introvert ya, tahu gue extrovert itu kalau yang gue pahami dan yang biasanya orang lain tahu, extrovert itu adalah orang-orang yang easy going, yang nyablak gitu ya, yang gampang bergaul, terus yang pokoknya kalau di tempat umum tuh nggak tau malu, terus mau bisa gampang temenan sama siapa aja kayak gitu sih, yang biasanya diketahui sama khalayak umum. Oke. Gitu. Dan memang terkesannya malah kadang-kadang kalau gue ngerasa ya sebagai gue orang ekstrovert dicap sama orang tuh kalau terutama kayak masalah soal belajar tuh dianggap bodoh gitu. Iya. Karena kita cenderung ngomong dulu, nongkrong mulu, main mulu. Jadi kalau ada ujian tuh kayaknya nggak pernah belajar. Jadi gue merasakan
stigma-stigma negatifnya itu kalau extrovert ya itu dianggap bodoh, dianggap pemalas, maunya main, maunya hura-hura, nggak punya duit. Padahal bener. Nah, Tapi itu nggak terkait sama extrovert. benar. Terus ada juga sih anggapan bahwa orang introvert itu identik sama kutu buku, identik Cupu banget gitu sama cupu, nggak modis kayak gitu ya. Terus kalau extrovert tuh identiknya sama hal-hal yang kayak Cuma misalnya dengan penampilan. lo mau pakai baju yang warna kuning, orange gitu ya biasanya sih kayak gitu ya. Itu kan stigma yang terjadi ya. Coba mungkin kalian pahami dulu nih, kira-kira bener nggak ya stigma kalian yang di otak kalian tuh seperti itu. Nah sekarang kalau memang pikiran kalian tentang extrovert atau introvert seperti itu nggak apa-apa, karena memang nggak semua orang tahu ya realnya itu seperti apa. Dan di sini kita mau menjelaskan agar tidak ada lagi kejadian orang yang salah mengerti tentang apa itu extrovert, apa itu introvert. Jadi kita nggak akan pakai defense itu lagi untuk menjelaskan kesalahan kita, kekurangan kita, ataupun malah kita juga bisa menggunakan tipe kepribadian masing-masing kalau udah tahu dengan baik itu untuk potensi kita dimaksimalin lagi gitu ya. Sebenarnya definisinya sekarang coba dia dari Vio atau Rizka, yang sebenarnya apakah itu introvert dan apakah itu extrovert? Pertama kita harus paham dulu prinsipnya. Sebelum ke definisi kita paham dulu prinsipnya. Prinsipnya adalah extrovert introvert itu adalah kepribadian. Itu bukan skill, bukan intelijensi, bukan kompetensi. Gitu ya. Itu kita harus paham dulu. Jadi makanya ketika ada stigma bahwa orang introvert itu nggak bisa ngomong di depan orang dan sebagainya, itu stigma yang nggak tepat gitu. Mungkin bukan nggak bisa bahasanya, lebih ke arah nggak mau, atau dengan dia ngomong di depan orang energinya dia akan terserap gitu, dia akan Lebih capek tidak ya? nyaman gitu. Jadi bahasanya tuh dia tidak nyaman untuk berbicara di depan, bukan berarti dia nggak bisa gitu. Pertama mungkin secara skill, communication skillnya mungkin dia bisa gitu, biarpun dia introvert dia bisa gitu. Yang kedua secara knowledge, secara pengetahuannya, secara intelijensinya dia mampu ngomong di depan orang, dia menguasai materi dan sebagainya, kenapa enggak gitu. Jadi bukan berarti orang introvert itu nggak bisa ngomong di depan orang, bukan berarti introvert nggak bisa punya teman banyak dan sebagainya. Jawabannya adalah orang introvert lebih tidak nyaman ketika dia dihadapkan dengan lingkungan sosial gitu. Jadi kita bicara nyaman tidak nyaman. Nah kembali lagi ke prinsipnya tadi bahwa kalau kita bicara nyaman tidak nyaman, baru kita nyambung ke definisi dari si introvert sama extrovert itu. Karena introvert sama extrovert itu kan basically dia teorinya Carl Jung ya gitu. Teorinya Carl Jung dengan pendekatan psikoanalisa. Jadi dia melihatnya begini, introvert sama extrovert itu adalah spektrum, dia adalah spektrum preferensi, jadi kecenderungan tingkah laku sebetulnya. Kalau spektrum berarti kalau kita gambar kayak garis gitu, di sini introvert, sini extrovert gitu ya? Betul, jadi yang namanya introvert sama extrovert itu bukan hitam dan putih, gitu, tapi dia ada spektrumnya gitu. Makanya ada mungkin orang-orang tertentu dengan kepribadian yang ada di tengah-tengah. Oh yang katanya ambivert itu ya? Ambivert gitu, jadi disebutnya dengan istilah ambivert. Biarpun sebetulnya nggak ada istilah itu gitu ya. Cuma ketika itu ada di tengah-tengah, kita menyebutnya ambivert. Berarti ambivert itu bisa kita gunakan sebenarnya secara teoretikal tuh cuma dua ya, introvert sama extrovert. Cuman untuk menggambarkan kondisi persenan atau spektrumnya orang yang introvert extrovert itu seimbang 50-50 itu ambivert ya? Iya. Nah, ketika kita bicara tentang tendensi perilaku, kecenderungan perilaku, itu kita bisa bahas lagi dari segi teori-teori macam-macam lagi. Contoh misalnya kita bahas tentang kecenderungan perilaku dari segi belajarnya Erikson misalnya, gitu kan. Ini agak berat kalau mau film. Teori psikologinya gini banget nih kesini. Kecenderungan perilaku itu kenapa akhirnya kita jadi punya kecenderungan? Berarti kan karena kita pernah belajar, gitu. Karena mungkin kita punya pengalaman di mana kita belajar bahwa memilih salah satu atau kita nyaman dengan satu hal tertentu itu mungkin efek dari reward and punishment di pengalaman kita mungkin waktu masa kecil dan sebagainya gitu. Nah, kembali lagi ke definisi introvert sama extrovert itu adalah bagaimana
manusia itu dalam mengelola energi sebetulnya. Dalam mengelola energi. Jadi orang-orang yang introvert itu dia mendapatkan energi itu dari kesendirian, dari bahasanya Jung itu making space gitu, dengan dia menciptakan space antara dia dengan lingkungan sosialnya, itu dia mendapatkan energi gitu. Berarti me time ya? Me time Betul, gitu ya? lonely time gitu. Nah, Sumbernya berarti dari dalam diri dia sendiri. betul, jadi dia mengelola energinya dia sendiri. Sedangkan orang-orang dengan kepribadian ekstrovert itu dia membutuhkan feedback dari lingkungan sosialnya gitu, membutuhkan interaksi dengan lingkungan sosialnya untuk dia bisa ngecas energinya dia gitu. Berarti sumber energinya dia intinya dari luar ya? Gitu. Dari luar. Jadi perlu diingat aja bahwa perbedaannya introvert sama extrovert itu bukan jumlah kata yang dikeluarkan atau seberapa banyak dia bicara, terus bukan juga dari kemampuan dia untuk tampil di depan, tapi lebih ke sumber energinya dia. Kalau orang introvert itu dia akan mendapatkan energi dan juga akan lebih nyaman atau lebih terbiasa ketika dia sendiri di kamar, di rumah. Tapi kalau extrovert dia akan lebih nyaman, lebih terbiasa, dan energinya tuh bertambah kalau ketemu banyak orang gitu ya. Betul. Nah, makanya kenapa kalau stigmanya bilang bahwa belum tentu loh orang yang ekstrovert itu harus bisa bergaul dan sebagainya gitu. Terus ada nggak sih orang-orang yang dia suka menyendiri, dia nggak suka bergaul, dia nggak suka ketemu orang banyak, dia nggak suka main ke mall, dia nggak suka ke pasar gitu ya, nggak suka nonton konser, tapi sebetulnya dia ekstrovert? Mungkin nggak? Sebenarnya mungkin aja. Which is kan kalau kita kembali lagi tadi ke definisinya, ekstrovert itu membutuhkan feedback dari lingkungan sosial. Nah, untuk mendapatkan feedback dari lingkungan sosial kita harus berusaha. That's why kenapa orang-orang ekstrovert itu lebih ceria, lebih gampang, lebih berinisiatif untuk berinteraksi sama orang lain. Itu sebenarnya juga ngaruh nggak sih, Vi? Kayak orang extrovert itu lebih mementingkan penampilan dia juga? Ya bisa jadi karena dia butuh feedback dari lingkungan kan gitu. Jadi bukan berarti orang extrovert itu nggak ngerti style, tapi mungkin lebih ke gue nggak peduli sih apa yang orang lain ngomongin gitu ya. Ya, Oke. gitu. Jadi makanya ada orang-orang yang tanpa dia perlu mencari perhatian, tanpa dia perlu gampang bergaul gitu ya, tanpa dia perlu jadi ceria, dia udah mendapatkan feedback dari orang lain tuh ada juga gitu. Ada aja yang misalnya dengan diem aja dia udah lucu, orang-orang udah seneng sama dia gitu kan, ada aja sebetulnya gitu. Gitu. Kalau gue boleh sebut nama gitu, kayak misalnya contoh dari Mulyanto gitu. Dia diem aja dia diem aja tuh dia udah lucu, dia udah dapat feedback dari orang gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh dia untuk berusaha keras untuk mendapatkan feedback dari orang. Oke. Berarti sebenarnya kemampuan orang berkomunikasi itu bisa dibilang kurang berhubungan ya sama introversion atau extroversion. Berhubungan karena balik lagi ke kebutuhannya, karena extrovert itu butuh untuk mendapatkan feedback, akhirnya dia secara tidak sadar itu mempelajari skill itu gitu. Jadi ketika dalam perjalanan hidupnya, karena dia terus berusaha belajar untuk punya communication skill yang bagus, interpersonal skill yang bagus, sehingga ya mau dia lebih mayoritas tuh lebih jago lah gitu skill komunikasinya dibandingkan orang-orang yang introvert. Berarti kalau terkait antara introvert, extrovert dan juga kemampuan komunikasi emang sebenarnya berhubungan, tapi belum tentu orang introvert itu nggak bisa ngomong di depan ya. Karena sebenarnya banyak kok tokoh-tokoh terkenal yang ternyata kepribadian dia itu introvert loh, dan dia itu menjadi seorang pemimpin yang bagus, kayak Bill Gates, kayak Mahatma Gandhi itu sebenarnya orang introvert loh. Dan kalau dia bisa sampai sukses, ada cerita dia kenapa bisa jadi orang terkenal, kan berarti kemampuan komunikasi di depan orang bagus ya. Gue dulu diajarin gini, semua pertanyaan yang berkaitan dengan psikologi itu jawabannya cuma satu. Apa? Tergantung. Jadi nggak ada yang saklek tuh, nggak ada gitu. Nggak ada ya, ibaratnya orang introvert terus nggak bisa bergaul, belum tentu begitu. Tergantung orangnya. Karena sebenarnya di psikologi itu faktornya banyak ya. Faktor yang mempengaruhi. Mungkin kecuali kalau itu udah masuk ke golongan gangguan kali ya, gangguan psikologis yang udah klinikal gitu. Iya benar-benar. Karena sebenarnya kenapa juga gue tertarik untuk meluruskan ini, karena jujur
gue mungkin sebagai orang yang mengerti psikologi karena gue kuliahnya psikologi agak keganggu sih ketika interaksi sama orang-orang. Ini di luar kasus si public figure tadi ya, gue tuh agak keganggu ketika ditanya, lu sebenarnya extrovert apa introvert? Entah kenapa ada tuh beberapa orang di lingkungan gue tuh yang malah membanggakan bilangnya, gue introvert tau, gue gak mungkin extrovert. Jadi kayak emang kenapa sih kok jadi introvert? Kok kayaknya kalau jadi extrovert itu bodoh banget ya? Kok kayaknya kalau jadi extrovert itu kurang pinter ya gitu. Jadi gue sebagai orang yang sangat bersyukur gue jadi orang extrovert tuh jadinya mempertanyakan kenapa ya orang tuh lebih di lingkungan gue ya, gue gak tau ya di lingkungan kalian kok lebih ingin mengaku diri sebagai introvert gitu. Sebenarnya tujuan kenapa kepribadian manusia itu teori-teori kepribadian manusia itu diciptakan atau digali gitu ya, tujuannya bukan untuk menjudge seseorang, bukan untuk mengkotak-kotakan manusia, bukan untuk ibaratnya memilah-milah mana orang yang begini, mana orang yang begitu, bukan gitu. Tujuannya adalah untuk lebih memahami tentang manusia gitu. Supaya apa? Supaya kita yang sebagai makhluk sosial itu kita bisa saling empati gitu. Jadi sebagai contohnya, gue kan orang extrovert nih. Tadi kan Rizka ngakunya orang introvert ya. Jadi kalau tadi Vio bilang kita bisa mengetahui kepribadian kita dan orang lain itu apa, bukan untuk dikotak-kotakin, tapi untuk mengetahui kebutuhan orang lain dan diri kita sendiri, jadi bisa menyesuaikan. Jadi kalau gue orang extrovert lagi ngobrol sama orang introvert, ketika dia responnya lama atau jawabnya singkat-singkat, jadinya nggak usah baper gitu ya. Pahami bahwa memang orang introvert itu cenderung berpikir dulu baru dia berbicara gitu. Sedangkan kalau extrovert memang terbiasa untuk ngomong dulu baru dia bisa mikir gitu. Jadi kita biar lebih memahami lawan bicara kita dan juga diri sendiri sih yang paling penting. Dan itu juga ada alasannya ya, maksudnya bukan ketika misalnya tadi kan pasti ada stigma nih, kenapa sih orang extrovert itu kalau ngejawab sesuatu ngomong dulu baru mikir gitu. Itu juga bukan hal yang salah sih sebenarnya, karena bukan berarti orang itu ngomong doang tanpa alasan gitu. Bisa jadi memang dia tuh mau keep up the conversation gitu. Jadi dia mau pembicaraan itu berjalan terus dan tidak mau orang lain itu menunggu terlalu lama dia memberikan respon. Jadi dia yang penting jawab aja dulu gitu. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah nggak ada yang salah dengan introvert dan nggak ada juga yang salah dengan extrovert. Yang salah adalah ketika seseorang itu tidak bisa adaptif dengan orang lain gitu ya. Jadi seseorang nggak bisa adaptif dan nggak bisa empati sama kondisi orang lain gitu. Dimana ketika misalnya gue salah ngomong terus orang lain ngejudge, lo tuh salah ngomong, lo tuh nggak bisa ngomong di depan umum karena lo tuh introvert misalnya, nggak kayak gitu juga gitu. Berarti kita kan sekarang udah tahu nih tadi definisinya yang sebenarnya introvert extrovert itu apa. Berarti kalian mau ngasih tips nggak sih ke Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu deh. Apa? Kan lu extrovert ya, lu introvert gitu. Nah, selama seumur hidup kalian gitu ya, pernah nggak sih kalian berusaha untuk keluar dari zona nyaman kalian untuk jadi yang berlawanan dengan kepribadian? Pernah. Gimana tuh contohnya? Karena jauh sebelum gue belajar psikologi dan gue nggak tahu tuh extrovert introvert secara luas itu apa, gue merasa gue perempuan sebagai orang yang extrovert tuh terlalu bawel gitu ya, terlalu cerewet. Jadinya gue ngerasa kok jadi perempuan gak anggun. Padahal dulu di mata gue perempuan tuh yang anggun tuh akan lebih cantik, lebih banyak disukai orang-orang. Jadi gue sempat ngomong ke temen gue, sekarang mau jadi cewek. terus dengan cara apa? Banyak ngomong sekarang. Bisa gak banyak dari 5 menit coy? Nggak tahan, kayak diam, cuma nanti ketika ada satu stimulus atau satu kejadian di depan mata gue tuh refleks langsung kayak gitu loh, kayak langsung energinya langsung keluar sendiri aja gitu. Tadi lo bilang nggak tahan, 5 menit udah nggak tahan. Tapi pertanyaannya bisa dong? Bisa, tapi ternyata setelah tanpa gue sadari itu ketika gue lagi sedih sih. Karena kan sebenarnya ini kalau kita mau bahas teori kepribadian kan luas banget ya, bahwa sebenarnya seorang extrovert itu juga bisa bergeser menjadi introvert. Cuman kan memang kondisinya beda-beda. Nah, gue melihat di gue dan beberapa teman gue yang extrovert lainnya, dia menjadi introvert ketika lagi sedih. Karena dia maunya, kalau gue tanya kenapa, karena
kita tuh kan pengennya bawa lingkungan kita ceria, ada vibe-nya, hidup, suasana tuh lebih hidup ya. Ketika gue cerita hal yang menyedihkan, apakah suasananya jadi menyenangkan? Enggak kan pasti. Jadi kayak lebih memilih mendingan gue hanya share apa yang menyenangkan deh gitu. Itu yang bikin orang yang ekstrovert cenderung lebih jadi pendiam kali ya di situ. Kalau lagi galau, Iya, iya. Tapi nggak semua orang ekstrovert gitu. Situasional sih ya sebenarnya. Situasional. Kalau lu gimana, Riz? Pernah nggak berusaha jadi untuk extrovert? menjadi ekstrovert ya? Gue berpikir pernah tapi nggak berusaha sih, karena dengan berpikir aja gue meyakinnya bahwa gue nggak akan bisa gitu. Karena mikirnya udah capek gitu. Karena gue kadang-kadang gini ya, gue kan orangnya introvert banget. Maksudnya di sini adalah gue itu orang yang ketika berinteraksi sama orang, gue tuh cenderung lebih menikmati menerima respon gitu, lebih menikmati untuk gue menangkap aja informasi yang dikasih gitu. Bukan berarti gue nggak mau sharing apa yang gue punya, tapi caranya beda. Kayak contohnya kayak gini nih, interaksi kayak gini. Setelah ini gue bisa nih ngomong di depan kamera, ngomong sama teman-teman gue gitu, tapi nanti setelah ini gue akan merasa capek banget. Kayak energi gue tuh kayak kekuras abis gitu loh, kayak gue Makanya butuh gue kayak gue tuh butuh waktu untuk sendiri dulu di kamar atau di ya dimanapun sih, tapi gue sendiri dulu. Dan itu pun nggak ke semua orang kita bisa gitu ya. Ya betul, dan kayak ya mungkin itu hanya orang-orang, kalau misalnya kalau di rumah pun misalnya lagi banyak ada tamu gitu ya datang ke rumah, terlepas dari apa yang kita harus nyiapin suguhan apa segala macam gitu, tetap aja ngerasa kayak capek karena ketemu orang baru, kita harus basa-basi, kita harus apa ya, nyiapin mental untuk ketemu orang baru tuh juga apa ya, melelahkan, udah effort banget buat gue. Jadi gue paling kalau misalnya kayak gini nih, ngelihat temen gue, ngelihat Nairis deh ekstrovert banget kan, dia tuh selalu kelihatan ceria kan di depan orang gitu, terus vibe-nya tuh happy terus gitu. Gue tuh kadang-kadang suka, ih enak ya jadi dia gitu, tapi gue tidak berusaha untuk gue pengen jadi dia yang kemana-mana senyum yang gitu-gitu, gue gak bisa juga gitu. Jadi ya semuanya gue sudah menerima bahwa dari gue introvert dan tidak salah dengan hal itu, udah sih gitu aja. So terjawab ya, mungkin akan beda-beda setiap orang, tapi yang jelas bukan berarti introvert nggak bisa jadi extrovert dan sebaliknya. Kita bisa sebenarnya bisa aja. Cuma balik lagi tadi, itu akan sangat melelahkan, akan sangat menguras energi gitu ya, menguras energi dan biasanya jadi capek gitu. Ibaratnya orang introvert kalau pas sendirian itu lagi ngecas, kalau pas lagi ketemu sama orang itu adalah saat dimana energinya jadi ngabisin baterainya gitu. Dan yang tadi dibilang tergantung kita interaksinya sama siapa, itu juga pengaruh banget loh. Kayak gue introvert ini, gue bisa juga jadi ekstrovert ketika ketemu sama orang-orang terdekat nih, kayak ketemu sama mereka berdua, terus ketemu sama orang tua, ketemu sama anak, suami, itu bisa aja gue jadi ekstrovert banget. Tapi ya setelah itu ya gue jadi introvert lagi kayak gitu loh. Jadi si spektrum itu tadi, teman-teman jangan lupa bahwa si spektrum itu ketika lo ada di extrovert bukan berarti lo nggak ada di introvert gitu, lo tetap ada di garis yang sama. Persenannya aja yang beda ya. Berarti mungkin sekarang teman-teman yang lagi nonton ini atau lagi dengerin ini juga, kalau mau tahu sebenarnya nih gue extrovert atau introvert sih nggak usah pakai tes yang susah-susah ya. Tinggal kalau dari pembicaraan kita tadi ini adalah ngetesnya dengan coba deh kalian realize, koreksi diri masing-masing. Kalau misalnya besok kalian terima undangan ulang tahun gitu, apa yang kalian rasain? Seneng, deg-degan, excited, atau malah kayak ngerasa males, ngerasa ngebayanginnya aja tuh udah capek. Nah, kalau kalian ngerasa excited, kalian ngerasa seneng, berarti itu extrovert ya artinya. Tapi kalau kebalikannya udah ngebayanginnya aja udah capek, kayak yang tadi Rizka lakuin, itu mungkin kalian sebenarnya lebih ke introvert ya, kecenderungannya lebih ke introvert gitu. Jadi sebenarnya extrovert introvert ini tidak ada kaitannya dengan kegugupan kita ketika berbicara depan umum atau depan kamera atau dengan kepintaran kita. Jadi hanya lebih fokusnya ke energi ya. Betul. Nah kalau kita bicara soal kayak misalnya bukan berarti orang introvert tuh nggak bisa ngomong di depan kamera, di depan orang banyak. Itu ibaratnya sama kayak misalnya kita nulis biasa pakai tangan kanan, habis itu kita disuruh nulis pakai tangan kiri gitu. Secara fungsi sama-sama, semua jari kita berfungsi. Kalau misalnya disuruh pun nulis pakai tangan kiri bisa sebetulnya gitu. Cuma karena kita nggak nyaman dan karena kita nggak biasa,
pertama capek, hasil tulisannya jadi lebih jelek. Oke, berarti kan tadi kita udah tahu nih tentang extrovert apa, introvert apa. Sekarang kalau kita udah tahu, ada tips nggak dari kita ini gimana cara kita memaksimalkan potensi kita dan memahami kekurangan kelebihan kita supaya kita tuh nggak menggunakan kepribadian ini untuk mengkotak-kotakan orang, untuk judging atau sebagai defense doang. Jadi kita bisa memaksimalkan apa yang udah kita punya. Tips yang pertama pastinya kenali diri sendiri dulu ya. Jadi sebelum kita sibuk dengan anggapan-anggapan bahwa gue tuh ini deh kayaknya, gue tuh ini deh kayaknya. Sebelum kita ngejudge diri kita sendiri dulu, yang perlu kita tahu adalah pola perilaku kita tuh seperti apa sih. Oh, ternyata ketika gue lagi ada di lingkungan yang ramai, yang gue rasakan tuh ini. Ketika gue lagi ada di lingkungan yang baru, yang gue rasakan tuh ini. Ketika gue lagi sama orang-orang terdekat, yang gue rasakan tuh ini. Jadi hal-hal itu kemudian bisa membuat teman-teman yang lain berpikir bahwa oh ternyata dari ini semua gue tuh ternyata seperti ini loh gitu. Jadi mulai dari kenali diri kita sendiri ya. Kalau dari Vio ada nggak tipsnya? Mungkin melanjutkan, kalau kita udah kenali diri kita sendiri, coba kenali orang lain, kenali orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu. Jadi karena gini sih, kita itu hidup itu ibarat main puzzle gitu ya. Tugas kita itu mencari missing pieces sesuai dengan lubang puzzle-nya gitu. Jadi nggak ada puzzle yang lebih jelek ataupun lebih baik gitu, nggak ada. Semua saling melengkapi dan semua punya kelebihan, punya kekurangan, punya karakteristik dan keunikannya masing-masing gitu. Dan setiap puzzle pieces itu pasti ada lubang yang cocok di dalam puzzle secara keseluruhan gitu. Jadi terlepas dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh introvert, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh extrovert, pasti kita akan menemukan misalnya calon pasangan yang cocok sama kita bisa nyesuaiin kita, juga ya. pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian kita, atau misalnya yang lagi sekolah mungkin kita bisa nemuin jurusan kuliah yang cocok dengan kepribadian kita gitu. Jadi justru dari kenali diri sendiri, kenali juga lingkungan, maksudnya orang lain dan medan perangnya gitu ya. Jadi misalnya jurusan kuliah itu ada apa aja sih yang cocok sama gue, apa sih gitu. Jadi bisa kita sesuaikan untuk minat bakat juga. Betul. Oke, karena gue setuju sih tadi kalau katanya Rizka kan kenali diri dulu, lalu kalau dari Vio menambahkan kenali juga lingkungan kita sekitarnya ya, karena itu nanti pasti akan memudahkan kalian untuk berinteraksi, untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan juga kita jadinya nggak judging. Jadi misalnya kalau tadi terkait dengan pasangan gitu ya, ketika memang pasangan kamu responnya cuman iya, enggak tahu, ya jangan bete. Mungkin pasangan kamu memang lebih senang berpikir dibanding berbicara, atau dia itu orangnya introvert kayak gitu. Tapi kalau dari gue sendiri sih yang penting pertama tipsnya adalah terima juga sih ya bahwa it's okay to be extrovert, it's okay to be introvert gitu, nggak ada yang salah. Karena gue menemukan beberapa orang tuh yang kayak misalnya orang introvert nih, dia tuh merasa kayak gue tuh sebenarnya pengen banget jadi orang extrovert, nggak ada salahnya, karena sebenarnya orang introvert tuh juga pasti ada sisi extrovertnya. Tinggal kalau tadi udah kenali diri sendiri sama kenalin orang lain, maksimalkan potensi dengan latihan sih. Misalnya orang extrovert mau meeting atau mau yang lagi berfaedah banget lah gitu lingkungannya, dia mungkin bisa latihan untuk mendengarkan di sekitarnya sebelum dia berbicara misalnya kayak gitu, sehingga nanti ketika diskusi itu akan lebih lancar. Atau orang introvert kalau dia harus tampil di depan orang, harus ketemu banyak orang, kayak misalnya dia mau nikah, itu pasti orang introvert capek banget gak sih jadi resepsi di depan, salam-salaman. Jadi dia bisa latihan dulu, mempersiapkan mentalnya supaya lebih lancar lah nanti kalau berbicara atau tampil. Jadi nggak apa-apa kalau jadi extrovert, nggak apa-apa jadi introvert, nggak apa-apa. Semua tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, dari sekian menit kita membahas tentang, ini baru tentang extrovert dan introvert ya, ternyata luas banget dan ternyata gak sesimpel itu ya. Ini kita sudahi aja untuk hari ini. Tapi pertanyaan terakhir nih untuk Vio sama Rizka, kira-kira misalnya nih gue extrovert, sebaiknya gue mencari pasangan tuh, ini pasti soal banyak yang nanya juga nih, extrovert atau introvert juga, atau kebalikannya, orang introvert kalau nyari pasangan better introvert juga atau extrovert juga ya? Gimana? Tergantung. Oh, bukan untuk mengkotak-kotakan. Kotak-kotakan ya, udah sampai situ. Terus lu
Belum ngomong. Udah ngomong. Hah? Udah ngomong gue? Gimana sih orang bunyi pas lo lagi ngomong? Bentar. Oh gini,